Pamitnya sang pembantu, belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini masuk ke episode 44. Kembali saya bercerita singkat lagi. Cuman ini kejadiannya mungkin adalah rangkaian, bukan rangkaian ya, tentang pamit juga lah. Itu kejadian ini tahun 2005 sebelum saya pindah ke rumah ini. Jadi ceritanya saya ini kontrakan tuh, dari kontrakan namanya Pak almarhum Pak Sakib itu ada 3 rumah. Sebelah saya satu sama saya satu, gitu, sama di belakang rumah yang gede dan di belakang karena keluarganya banyak. Nah itu mereka punya pembantunya itu ya kalau dibilang muda ya muda, tapi dia juga udah berumur ya. Terus kemudian karena karena saya dapurnya itu adalah di samping rumah, dan itu ada jalan di samping rumah, dan dapurnya orang belakang, kontrakan belakang itu juga di belakang. Nah itu kan kalau lagi udah masak kan kita buka pintu dapur tuh ya. Jadi kalau biasanya pembantu tersebut ramah dan negor lah gitu, mau negor kalau kita lagi masak atau masak apa Pak, masak apa Bu gitu kan. Nah suatu hari istri saya kerja ngajar, terus anak saya juga udah mulai masuk TK ya, TK Pak SD saya lupa deh, TK itu. Suatu hari saya lagi masak nih, saya buka pintu mau masak lah gitu, belum masak mau masak, buka pintu, saya melirik begini kan, kok sepi gitu kan, nggak ada. Terus tiba-tiba saya agak kebuka gini, agak pintu ke samping gitu, kok ada pembantu itu dalam duduknya nyender gitu. Biasanya kan dia sambil apa, dan dia selalu ramah lah, itu dia nyender gitu kan, nyender dan mukanya pucat, kemudian juga nyender dan nggak seperti biasanya dia negor atau apa gitu kan, nggak juga. Saya tegur juga, Mbak kok diem aja gitu kan, dia nggak nengok dan nggak apa. Oke lah, biarkanlah, mungkin lagi ada masalah. Saya kembali masak, saya lihat lagi masih duduk begitu. Siang ya jam 10 jam 11 siang lah. Nah kemudian saya masak lah, saya bikin nasi goreng lah. Di saat itu bikin nasi goreng sama telur. Kemudian sudah mau tutup kan, saya mau tutup pintunya kan, karena udah selesai masak biasanya itu. Oh udah nggak ada, berarti udah masuk, udah selesai. Oke, saya tutup pintu dan saya makan lah. Nah jelang biasanya jam 11 atau setengah 12 jelang azan zuhur tuh kita suka ngumpul tuh, bapak yang ada yang pengangguran, ada yang itu suka ngumpul di dekat rumah yang kontrakan yang belakang rumah itu. Suka ngumpul di depan itu, ada telepon umum, dan situ ada bangku biasa nongkrong. Ceritalah saya habis makan, wah kenyang nih kayaknya, waktu diceng-cengin kan. Oke, terus saya bilang sama Mas siapa, lupa nama saya, Mas Yanto, Mas sampai pembantunya itu ada masalah mungkin, karena biasanya merenung atau biasanya tuh ramah, biasanya tuh supel, tiba-tiba kok kayak orang gitu. Bantu saya, dia bilang begitu. Emang kenapa Mas? Saya tadi lihat di belakang lagi, bantu saya itu udah seminggu pulang Mas, katanya. Seminggu pulang lah, tadi saya benar-benar lihat. Begitu saya ngobrol begitu ya, terus tiba-tiba ada telepon, istrinya Mas Yanto itu telepon, Pak Ningrum apa siapa, saya lupa namanya ya.
meninggal Pak, bunuh diri. Wah kaget kan, hah? Dibilang begitu, meninggal bunuh diri karena iya pokoknya meninggal bunuh diri. Wow, bapak itu panik kan, Pak Yanto itu langsung lari dan terima telepon, kemudian dengarlah kronologi ceritanya. Terus akhirnya baliklah dengan kondisi, Pak maaf kita mau ini, Mas Satrio kok Mas Satrio bisa ini ya, apa Mbak Ning itu meninggal Mas, karena katanya ini cerita saya nggak persis, saya nggak bener apa tidaknya dan lain-lain itu kan wallahu alam ya, cuman ceritanya bahwa dia dalam keadaan hamil, dihamilin sama pacarnya lah ceritanya, dan pacarnya malah kabur. Akhirnya dia bunuh diri lah pada saat itu. Nah, saya malah kaget. Mas Satrio kok bisa? Saya nggak tahu Mas, saya bilang saya cuma melihat bahwa di belakang ada beliau dan duduk dengan sisi agak sedih. Gitu. Makanya saya bilang waduh, saya dilihatin siang-siang dan saya takut juga ya, bukan apa-apa ya, namanya juga ya bertetangga dan deketan, dan wah akhirnya bisa itu saya masak nggak pernah buka pintu tuh, saya buka pintu depan aja, pintu belakang saya nggak pernah buka, saya takut juga, takutnya datang lagi dan lain-lain lah, saya takut lah. Makanya akhirnya saya putuskan ya untungnya pada saat itu langsung saya pindah ya, dari 2005 itu nggak lama, paling bulan ya tengah tahun bulan 5 tuh kita udah pindah ke sini, ke Jalan Alas ini. Demikian teman-teman cerita dari saya, ada yang pamit juga ke saya. Ya terserah teman-teman ya, itu mungkin kebetulan atau apa saya nggak ngerti, yang jelas saya ditampakkan seperti itu, dan ya saya sendiri agak takut pada saat itu, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dan kita doakan semoga beliau tenang di sana, dan terima kasih atas segala atensi dan perhatian pada cerita Misteri Satria. Semoga kita tambah semangat untuk bercerita dan menceritakan apa yang pernah saya alami. Demikian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.